Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita awali ibadah kita dengan memuji hymnos nomor 1. Kita pujikan pada bait yang 1 sampai ke 3. Kita lanjutkan pujian kita dari hymnos nomor 9. Kita pujikan bait 1 sampai 3. Pada bait yang ketiga saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hymnos nomor 9. Sekarang ku
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ibadah ini terimalah berkat dari Tuhan. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkatnya. Demikian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Mari kita mendengarkan sabda pembukaan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 29. Begini kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita menanggapi kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama memuji Tuhan dari Hoeles Humnos nomor 27 bait pertama hingga bait yang ketiga. Aku miliknya, dia milikku. Oleh kasih kurnianya ku kenal kasih Tuhan, kasihnya tak berubah untuk selama-lamanya. Roh Kudus dari Tuhan yang mengajarkan itu, sekarang ku rasakan kedamaian sejati, karena ku miliknya dan Yesus pun milikku. Dunia sekelilingku selalu bergelora, tapi tak berkuasa menggoncangkan damaiku, karena ku di dekatnya dengan tangan kasihnya. Ku takkan khawatir lagi, karena ku di dekatnya. Katanya ku miliknya dan Yesus pun milikku. Tuhanku sungguh hidup sekarang dan selamanya. Ia akan memberikan berkat kalau hidup dalamnya. Biarpun langit dan bumi akan serta lenyaplah, tapi kasih Tuhanku kekal selama-lamanya. Tetaplah ku miliknya dan Yesus pun milikku. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi teguran kita pada minggu ini, saya akan bacakan di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Begini kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa masing-masing kita sudah dimerdekakan. Bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita saling mengasihi satu dengan yang lain?
Ataukah kita mempergunakannya sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita di hadapannya dengan penuh kerendahan hati. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini untuk segala cinta kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk boleh bersama-sama datang dengan penuh kerendahan hati mengakui setiap kesalahan kami di hadapan-Mu, setiap dosa yang telah kami perbuat, entah isi hati kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, yang sering sekali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Tuhan tolong ampunilah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kami, tapi Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan mengakui setiap kesalahan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan menghibur kita pada saat ini di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Titus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, begini kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang sudah supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Berbahagia kita yang senantiasa dihiburkan hatinya oleh Tuhan. Mari bersama-sama menanggapi kebenaran firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari HLS Humnos nomor 156 bait 1 hingga bait yang ketiga, Hari Bahagia. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Ku bersuka dan gembira sebab ku dapat keselamatan. Aku wajib mengabarkan tentang kasih-Nya yang besar. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Ditunjukkan jalan terang, dibukakannya hatiku. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Ku datanglah dan ku serahkan genap diriku pada Tuhan. Ku ikut Dia sebab dipanggil dengan penuh sukacita. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Ditunjukkan jalan terang, dibukakannya hatiku. Ku
Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Engkau memberkati masing-masing kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, kami boleh memahaminya dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi suluh dan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi masing-masing kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan urapi, sehingga apapun yang Engkau kehendaki, itu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, dan sekiranya ada yang mengganggu, kiranya Tuhan usir di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Tuhan saja boleh nyata di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama berdiri. Kita mengakui iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan untuk merenungkan di dalam ibadah kita hari ini, yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bapak Ibu dan saudara-saudara mengikuti pada layar yang telah disediakan, dan saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan akan menghukum bumi ini, menghukum manusia karena telah melakukan dosa di zaman Nuh. Ketika itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Disuruh membuat sebuah bahtera yang cukup besar. Kemudian ketika terjadi peristiwa Tuhan menurunkan hujan dalam waktu yang cukup lama, maka dikatakan Nuh dengan istrinya, kemudian 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Jadi anaknya itu namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nuh bersama istrinya, anak-anak Sem, Ham, dan Yafet masing-masing bersama istrinya, semuanya 8 orang. Mereka masuk ke dalam bahtera itu. Masuk ke dalam bahtera itu, maka waktu air mulai menggenangi bumi, sampai semua wilayah itu tertutup dengan air. Puncak gunung yang tinggi pun semua tertutup dengan air. Nuh dengan istri dan anak serta menantunya, mereka selamat. Selamat karena apa? Masuk ke dalam bahtera. Kalau seandainya Nuh dan istri serta anak-anaknya tidak masuk ke dalam bahtera, tentu mereka akan ikut binasa seperti penduduk yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Itu temanya adalah berhak menerima janji Allah. Di bagian pertama saya ingin ajak kita merenungkan begini. Karena di sini dikatakan berhak menerima janji Allah. Siapa sebenarnya orang yang berhak menerima janji Allah? Kan ini harus kita renungkan. Dengan demikian kita bisa melihat kira-kira saya ini, kita masing-masing yang sedang dengar firman Tuhan ini, termasuk atau tergolong orang yang berhak menerima janji Allah atau tidak. Kan itu harus kita renungkan pada saat ini. Kita berkumpul di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Masing-masing kita harus merenungkan, apakah saya tergolong orang yang berhak menerima janji Allah atau tidak. Nah, dengan cepat saya ajak kita melihat yang berhak menerima janji Allah itu bagaimana. Coba di ayat yang ke-1 itu, di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang berhak menerima janji Allah itu, memang kata-kata berhak menerima janji Allah itu ada di ayat yang ke-17. Itu saya bacakan Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, di sini ada kata bersama-sama. Ya, kata-kata bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang berhak menerima janji Allah itu adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Kristus. Kalau di ayat 1 tadi dikatakan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, makanya di bagian awal itu saya menceritakan mengenai kisahnya Nuh itu. Mereka bisa selamat karena masuk dalam bahtera. Ya, bahtera itu kalau kita umpamakan seperti Kristus. Hubungkan dengan ayat 1 ini. Nuh dan istri serta anak dan menantunya masuk ke dalam bahtera itu, mereka selamat. Ya, luput daripada hukuman air bah pada waktu itu. Maka setiap orang yang berada dalam Kristus, ya, yang berada dalam Kristus, atau di ayat 17 bilang bersama-sama dengan Kristus, atau dalam ayat Alkitab lain dijelaskan yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu lepas dari hukuman, tergolong orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 itu kan, di ayat 11 itu bilang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan hak, ya, hak untuk menerima janji Allah. Saya akan uraikan di bagian akhir, di bagian berikut, tapi saya mau tekankan di sini. Siapa yang berhak menerima janji Allah? Yaitu orang yang ada dalam Kristus Yesus, orang yang bersama-sama dengan Kristus Yesus, orang yang bersatu dengan Kristus. Ya, sederhananya ialah orang yang betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus di dalam hatinya. Nah, pada bagian ini masing-masing kita bisa segera menyimpulkan, saya ini bagaimana? Saya tergolong orang yang berhak menerima janji Allah atau tidak? Kuncinya ialah saya sudah terima Yesus di hatiku atau belum? Saya sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Ini rahasianya. Ya, ini rahasianya. Saya ingat waktu kami mau pulang dari Palembang pada hari Selasa yang lalu itu di Sumatera Selatan. Waktu hari Senin sore itu ada satu penatua. Penatua itu majelis, ya, di gereja di kota itu, di mana orang tua kami beribadah, keluarga kami di sana beribadah, berjemaat di situ. Rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua di Palembang. Maka sore-sore dia lewat, dia bilang begini, besok ke bandara jam berapa? Karena penerbangan jam 9:30, maka saya mengatakan kami akan berangkat dari sini 9:11. Ya kan, 9:11 kami akan berangkat dari sini. Terus dia bilang apa? Besok saya akan mengantar. Dia punya kendaraan. Besok saya akan mengantar. Nah, lalu saya merespon. Saya ingat orang tua bilang begini, waktu kami mau datang, sebelum itu ya kan kita dari Surabaya ke Palembang, sebenarnya dia menawarkan untuk menjemput kami di bandara, tapi orang tua bilang tidak usah. Tapi ketika mau pulang dia betul-betul mempunyai niat untuk mengantar. Maka ya saya berkata ya terima kasih sebelumnya. Maka kemudian besok jam 10:30 persis dia parkir kendaraannya di depan rumah. Kemudian kita naikkan barang, kita juga naik atas mobil itu, lalu kita dibawa ke bandara. Terus dengan tepat waktu kita bisa terbang kembali ke Surabaya. Maksud saya itu begini, ada orang menawarkan untuk numpang dengan kendaraannya, terus kita dibawa ke tempat tujuan. Sekarang ini tergantung yang ditawari ini mau atau tidak untuk ikut mobilnya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat satu renungan di sini bahwa seperti itu yang Tuhan lakukan. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, sudah mati pada kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Tapi dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima tawaran Injil, setiap orang yang menerima Yesus dalam hatinya, orang seperti itu yang diselamatkan. Kan seperti orang mau menikah, kan harus itu toh, omong-omong dulu. Yang laki menyatakan cintanya, aku cinta padamu,
Kan tergantung yang itu, yang lawan jenisnya kan, yang perempuannya ini. Responnya seperti apa? Kalau responnya bilang, ya saya juga cinta padamu, kan akhirnya bisa jadi satu kan, lalu diproses untuk dinikahkan. Tapi kalau misalkan yang laki bilang aku cinta padamu, sana bilang wah maaf ya kita berteman saja, aku tidak cinta padamu, kan tidak bisa disatukan kan, seperti itu. Ini yang saya maksudkan. Orang yang di dalam Kristus maksudnya menerima Yesus dalam hatinya, percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, jadi saya kembali kepada poin pertama. Siapakah orang yang berhak menerima janji Allah? Ayat 1 dengan jelas mengatakan orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Maksudnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang saya ajak kita lihat hal yang kedua, yaitu hak istimewa. Ya, hak istimewa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah dalam bagian ini apa sebenarnya? Kalau kita ada dalam Kristus Yesus, kalau kita percaya Yesus, kita dapat apa? Nah, pertama itu masih di ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini gampang bukan? Ya. Jadi hak pertama yang kita dapatkan itu, ya, yaitu tidak ada penghukuman bagi kita. Itu dengan jelas dikatakan kan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Penghukuman apa yang dimaksud di sini? Itu maksudnya penghukuman di api neraka akibat dosa. Ya, ada hamba Tuhan berikan gambaran sangat baik. Dia bilang begini, semua barang yang dimasukkan dalam air pasti basah, kecuali barang yang dibungkus dengan plastik, diikat dengan rapat, masukkan ke dalam air, dia tidak akan basah. Waktu saya baca gambaran ini, saya sangat bersyukur, menolong untuk mengerti dengan baik apa yang dikatakan di sini. Ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Seperti itu saya katakan tadi, semua barang yang masuk dalam air pasti basah, kecuali barang yang dimasukkan dalam plastik kemudian dibungkus. Nah begini, kita semua sudah berdosa, harusnya kita menerima hukuman maut, hukuman di neraka dalam kekekalan. Tetapi karena Kristus sudah menggantikan kita menanggung hukuman itu, maka sekarang kita ada dalam Kristus, kita bebas. Makanya di ayat yang kedua itu menjelaskan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Kita dimerdekakan dalam Kristus. Kenapa dalam Kristus dimerdekakan? Coba ayat 3 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Maksudnya itu, kenapa ini kita tidak mendapatkan hukuman lagi? Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Kristus. Di ayat itu menjelaskan ayat 3, Allah mengutus anaknya dalam daging, maksudnya menjadi manusia. Nah, Yesus yang menjadi manusia itu, ya, dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Hukuman dosa kita itu menurut kitab Yesaya itu ditimpakan kepada Yesus. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus menerima hukuman dosa kita, maka sekarang kita yang ada dalam Kristus, yang ada dalam Yesus, kita tidak menerima hukuman. Itu hak pertama yang kita dapatkan. Ya, di dalam Yesus yang pertama kita lepas dari hukuman. Puji Tuhan bukan? Amin. Puji Tuhan dong, kita bebas dari hukuman. Kan harusnya senang kan? Coba kalau 17 Agustus itu, sebentar lagi kan mau Agustus kan? Di mana-mana orang pasang bendera, pasang umbul-umbul, ada lomba ini, lomba itu. Di sini juga kita buat lomba bukan? Dulu pernah buat lomba masa apa itu? Tumpeng atau apa itu? Dan macam-macam lomba yang lain pernah kita buat lomba di sini. Kita senang bukan? Kita bergembira. Kenapa? Karena kita merdeka dari penjajah. Ya, Belanda dan Jepang. Nah, dalam Kristus kita sudah merdeka dari hukuman dosa. Harusnya itu membuat hati kita ini lebih-lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu pertama tadi ya, lepas dari hukuman. Kemudian yang kedua, kalau kita ada dalam Kristus, coba kita lihat di ayat yang
15 itu dikatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh. Ya, menerima roh katanya. Coba ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi yang pertama itu tidak ada penghukuman bagi kita. Kemudian hak yang kedua yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang ada dalam Kristus itu adalah menerima roh Allah atau roh kudus. Kita percaya Tuhan Yesus, roh kudus itu kita dapatkan, dia tinggal di hati kita. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa engkau tidak punya roh kudus meskipun engkau Kristen, saya kira ini perkataan yang tidak tepat. Karena Alkitab bilang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, roh kudus itu tinggal dalam hatinya. Bahkan dikatakan bahwa yang membuat hati kita bisa tertarik pada Yesus karena percaya padanya kan pekerjaan Roh Kudus. Makanya ciri pertama, ya, tanda pertama orang mempunyai Roh Kudus atau tidak adalah orang itu percaya Yesus atau tidak. Ya, kalau orang itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti orang itu mempunyai Roh Kudus di hatinya. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Kalau kita bilang sudah, ya harusnya kita punya Roh Kudus di hati. Tapi ada yang bilang, tapi Pak, aku kok nggak merasa apa-apa Pak. Sepertinya nggak ada siapa-siapa di sini. Iman kita kan tidak berdasar pada perasaan, bukan? Betul atau tidak? Kalau iman berdasar pada perasaan kan, waktu kita senang-senang imannya kuat. Terus kalau susah-susah, iman kita bubar. Apakah begitu? Tidak. Iman kita tidak berdasar pada perasaan, iman kita berdasar pada kitab suci. Pada apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kalau Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima dan memiliki Roh Kudus di hati, ya amin. Ya, amin. Dan Roh Kudus itu yang mengerjakan hati kita dan kita tertarik pada Yesus. Itu kedua. Sekarang yang ketiga, ayat yang ke-15 tadi yang kita baca itu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan buat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, hak istimewa yang kita dapatkan ialah kita dijadikan anak-anak Allah. Istimewa bukan? Iya, kita dijadikan anak-anak Allah. Karena kita anak Allah, Tuhan Allah pasti memihak pada kita. Tuhan Allah pasti membela kita. Iya, sebagai anak-anak Allah kita dipelihara oleh Bapa kita yang di surga, ya kan? Dijadikan anak-anak Allah. Ini kan status yang betul-betul istimewa. Kita dipelihara, tidak dibiarkan. Bahkan ada ayat Alkitab mengatakan kita jadi biji matanya, dipelihara dengan luar biasa. Saya kira setiap orang tua yang punya anak itu mengerti. Ya, orang tua yang sungguh-sungguh sayang anaknya, yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya, pasti memikir yang terbaik untuk anaknya. Betul atau tidak? Setiap hari pergi bekerja, ya, banting tulang dan seterusnya sampai pulang, berangkat pagi pulang malam. Ya, kan kita mau menyenangkan anak-anak kita, bukan? Membahagiakan anak-anak kita, masa depan mereka supaya lebih baik, bukan? Nah, Yesus bilang kalau kita ini yang manusia yang ada orang berdosa pun ya bisa beri yang terbaik kepada anak-anak kita, apalagi dengan Bapa kita di surga. Kita dipelihara. Pada hari Jumat kemarin itu ada persekutuan doa hamba Tuhan Sinode Eleos Indonesia. Lalu ketua sinode kita itu bersaksi. Dia bersaksi mengenai pemeliharaan Tuhan untuk menguatkan hamba-hamba Tuhan yang ada di sinode. Dia bilang selama ini anak-anak saya masih kecil, 3 orang. Kalau pergi ke sekolah bisa saya gonceng 3-tiganya sekalian berangkat ke sekolah. 1 motor sudah cukup. Tapi sekarang sudah besar, sudah masuk SMA. Ya, yang 1 sudah masuk SMA, sudah pada besar. Kalau 3 orang terus dengan 4 orang naik 1 motor kan tidak cukup. Lalu bagaimana? Maka itu ketua sinode dia bilang,
Saya sudah daftarkan anak yang pertama untuk masuk SMA. Ada orang datang ke rumah. Datang buat apa? Antarkan sepeda motor. Satu sepeda motor diserahkan kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini sepeda motor, silakan dipakai. Pak Pendeta kaget loh. Apa ya kok tiba-tiba seperti ini? Saya tidak pernah bicara pada siapa-siapa. Saya butuh sepeda motor, ada kesulitan itu. Kok tiba-tiba orang antar sepeda motor? Maka ketua saudara bilang, Bapak Ibu saudara hamba Tuhan yang melayani di Eleos, mari kita serahkan semua hidup kita pada Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan memelihara. Bapak kita di surga itu memelihara. Burung-burung di udara pun dia pelihara. Amin. Bunga-bunga di taman dia pelihara. Burung-burung itu loh murah. 1 ekor 2 duit atau 2 ekor 1 duit, itu Alkitab menjelaskan. Itu pun Bapak di surga pelihara. Bunga yang mekar pagi hari kemudian sore hari sudah layu pun dipelihara. Yesus bilang, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Lalu mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita khawatir? Bapa di surga memelihara kita. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan hak. Status kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita dipelihara olehnya, bukan? Amin. Bagaimana? Apakah ada yang sedang menghadapi kesulitan yang besar? Merasa cemas, takut, khawatir? Mari dengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita dipelihara oleh Tuhan. Bahwa Allah ada kesulitan, iya. Tapi bahwa Tuhan memelihara kita itu, iya. Semuanya itu tepat dan indah pada waktunya. Amin. Ya, sungguh istimewa ya, kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang yang berikut, ada hubungan dengan anak-anak Allah ini. Coba ayat 17 itu bilang begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ya, karena kita adalah anak-anak Allah, maka ayat itu menjelaskan kita adalah ahli waris. Coba, kalau Bapak Ibu punya rumah, begitu ya, punya rumah yang besar, punya tanah yang luas, misalnya begitu ya, bangun rumah yang besar, ada taman yang luas dan indah dan sebagainya. Nanti kita sudah tua, diwariskan pada siapa? Ya anaknya. Betul atau tidak? Masa diwariskan pada tetangga? Anak-anak tidak dapat apa-apa? Kan tidak. Itu kan orang tua yang mungkin tidak normal ya. Semua orang tua yang normal itu, hartanya itu ketika dia sudah tua nanti diwariskan pada anaknya. Jadi rumah kita, rumah anak kita. Maka setiap anak yang orang tuanya punya rumah, rumah orang tua ya rumahnya dia. Surga itu kan miliknya Tuhan Allah. Amin. Iya, surga miliknya Tuhan Allah. Kita kan sekarang jadi anak-anak Allah dong, menurut ayat Alkitab kan. Kalau kita jadi anak-anak Allah, berarti surga termasuk milik kita atau bukan? Ya milik kita lah, ya kan? Tuhan Allah memiliki surga. Dia Bapa kita, kita anak-anaknya. Surga menjadi milik kita. Makanya sewaktu-waktu kalau kita tinggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga tanpa dipersulit. Kenapa? Karena dia Bapa kita dan kita anaknya. Suatu hari ada satu hamba Tuhan bicara begini. Kalau kita mau masuk ke tempat tertentu yang baru ya, tidak mudah. Kecuali kita punya orang dalam. Mengerti maksud saya? Kalau kita punya orang dalam, kita dengan mudah bisa masuk. Lalu dia bilang begini, kenapa kita bisa dengan mudah masuk surga? Karena kita punya orang dalam. Siapa? Yesus. Siapa dia? Dia bukan sembarang orang, dia Tuhan. Dia Tuhan pemilik surga. Di dalam dia kita percaya padanya, suatu saat kita pulang ke surga. Jadi setiap orang yang ikut Yesus, dengarkan firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu mereka tinggalkan dunia ini, mereka pasti masuk surga. Amin. Ini kan hal-hal yang sangat dasar dalam iman Kristen, tapi harus selalu diingatkan karena disinilah titik awalnya. Semua orang Kristen yang gagal memahami hal ini, kita seperti membangun di atas pasir, ya, bangunan tidak kokoh, ya. Nah, sekarang yang berikut, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di ayat yang ke-17, ini bagian terakhir dari hak istimewa. Ayat 17 itu dikatakan,
kalimat terakhir ya, saya langsung bacakan kalimat terakhir. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi hak istimewa kita yang berikut ialah di dalam Kristus kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 3 ayat 23 bilang begini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ya, sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan. Tapi Roma 8 ayat 30 bilang apa? Semua yang ditentukan dipanggil, semua yang dipanggil dibenarkan, semua yang dibenarkan dimuliakan. Ya, kapan dimuliakan? Di dalam ayat 10-11 kan menjelaskan Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga akan membangkitkan kita. Kita akan dibangkitkan pada waktunya untuk kemudian menikmati kemuliaan bersama dengan Yesus di surga. Maka dalam Yohanes 17 doa Yesus, dia bilang kepada Bapa, supaya di tempat di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku dan mereka menyaksikan kemuliaan yang ada padaku, yang sudah dia miliki sebelum penciptaan. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita dalam Kristus, kita akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kapan itu terjadi? Ya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu bagian pertama. Bagian kedua. Sekarang saya ajak kita untuk lihat bagian yang ketiga, yang merupakan bagian terakhir. Ya, ciri hidup orang yang memiliki hak istimewa yang terhadap janji yang disediakan oleh Tuhan. Ciri hidupnya seperti apa? Kan ini sangat penting. Ya, kalau orang sekadar mengaku saya sudah terima Yesus, saya berhak ini, berhak itu, berhak ini, berhak itu, tapi dari ciri hidupnya kan ketahuan betul atau tidak, atau sekedar dia bicara. Ciri yang pertama, coba ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi ciri pertama itu saya catat di sini, tidak hidup menurut daging. Ya, ayat 5 ya. Mematikan perbuatan dosa, ayat 8 itu. Jadi cirinya orang itu sudah percaya Tuhan Yesus dan memiliki hak istimewa atas janji-janji Allah itu. Yang pertama adalah dia tidak hidup dalam daging. Maksudnya itu tidak mau hidup lagi dalam dosa. Kenapa tidak mau hidup lagi dalam dosa? Karena kan sudah dibebaskan dari hukuman. Ya, di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka kan? Tidak dihukum. Karena sudah tidak dihukum, sudah dilepaskan, dimerdekakan, itu harusnya menjadi alasan dasar yang memotivasi kita untuk berhenti berbuat dosa. Saya minggu lalu itu ibadah di Sumatera. Kemudian pendetanya itu bersaksi, bercerita dalam khutbahnya. Dia sedang melayani di tempat yang lain, saya tidak tahu di mana. Dia bilang waktu itu dia kunjungi jemaat-jemaat di ladang, di perkebunan. Saya tidak tahu perkebunan sawit atau karet, kan di sana banyak kebun karet, kebun sawit. Dia datang di perkebunan, waktu dia datang semuanya kabur. Tinggal sepeda motornya yang ditinggalkan di area itu, gubuk yang ada di perkebunan itu. Semuanya kabur. Tinggal satu orang. Pendeta juga kaget, terus dia tanya pada yang tinggal di situ, kenapa mereka pada kabur? Ternyata mereka kabur karena pendeta datang. Soalnya mereka sedang mabuk-mabuk. Lalu yang ada di situ, iya mereka ini semuanya umatnya Bapak. Umatnya Bapak, lihat mereka Bapak datang, mereka pada kabur. Ini gelas-gelas, botol-botol semuanya masih ada di sini. Lalu mungkin hari Minggunya itu diomongi pendetanya. Sejak saat itu, menurut kesaksian dari yang tinggal satu orang tadi, sejak pendeta datang mereka bubar, kabur itu, mulai saat itu mereka tidak mabuk-mabuk lagi. Mereka sudah tobat. Ya, Galatia 5 kan mengajar salah satu perbuatan lain adalah kemabukan, kan suka mabuk. Ya, suka mabuk.
Ya, jadi orang yang berada dalam Kristus dan berhak menerima janji Allah, satu cirinya itu adalah mematikan perbuatan daging. Tidak mau hidup dalam daging maksudnya tidak mau hidup dalam dosa. Saya bacakan ya, perbuatan daging itu menurut Galatia 5 ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini perbuatan-perbuatan daging. Dan orang yang ada dalam Kristus tidak mau lagi hidup dalam hidup seperti itu. Itu hidup yang lama. Galatia 5 ayat 4 bilang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Markus 8 ayat 3-4 Yesus katakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku. Maksudnya menyangkal diri itu menolak untuk melakukan perbuatan dosa. Itu pertama. Kemudian ciri yang kedua, ya, kita temukan masih di ayat 5 yang kita baca tadi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi yang kedua itu hidup menurut roh. Ayat 9 bilang hidup dalam roh. Ayat 14 bilang hidup dipimpin roh. Sederhananya ialah taat pada Tuhan. Jadi Roh Kudus diberikan dalam hati kita, membentuk karakter kita supaya mirip dengan Bapa. Sebentar. Setiap orang yang lihat putra pasti tidak ragu-ragu itu anaknya Pak Peter. Kenapa? Karena rambutnya keriting. Rambut saya keriting. Rambutnya putra kan keriting. Orang dengan mudah menyimpulkan, bukan? Kalau kami sedang berdua, terus saya bilang, coba tebak ini siapa? Pasti bilang itu anaknya Pak Peter karena rambutnya keriting. Anak mirip dengan bapaknya, betul ya? Nah sekarang begini, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, mengerjakan karakter yang indah, supaya hidup kita mirip dengan Bapa di surga kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini kan buah roh, ya kan? Roh Kudus hadir mengerjakan hidup yang indah. Dengan demikian hidup kita ini makin mirip dengan Bapa di sorga. Amin. Jadi orang yang memiliki hak atas janji-janji Allah itu hidupnya itu taat. Minggu lalu dengar firman Tuhan tentang apa ya? Saya dengar firman Tuhan karena saya ikut dari Facebook. Dihutbahkan firman Tuhan, Filipus dipimpin Tuhan pergi beritakan Injil. Memang di kota Samaria dia bisa membawa banyak orang kepada Kristus. Disuruh Tuhan pergi menemui orang Ethiopia itu hanya satu. Filipus mau. Filipus taat pada pimpinan Roh Kudus. Ya, Stefanus kan dilempari dengan batu sampai mati. 2 minggu lalu kan waktu mengenai Stefanus. Stefanus bilang apa? Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Stefanus itu dipenuhi Roh Kudus. Dia itu pemaaf, mengampuni mereka yang lempari dia dengan batu. Kira-kira bagaimana dengan kita ya? Kita ini pemaaf, mau mengampuni atau tidak? Bagaimana? Nah, sekarang kita tiba pada bagian berikut ya. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Cirinya orang yang memiliki hak atas janji Allah itu hatinya penuh dengan damai sejahtera. Walaupun banyak kesulitan, banyak pergumulan, di hati tetap damai, ada ketenangan. Saya ingat suatu hari pergi ke pantai di wilayah Malang Selatan itu, Balik Kambang namanya, bagus itu tempatnya. Kita berdiri di situ di bukit karang, ada batu karang yang besar. Ombaknya itu juga kuat sekali, cius, ombaknya besar. Saya lihat di celah-celah batu karang itu ada burung yang bersarang, burung kecil-kecil itu bersarang di situ, bertelur, ada anak-anaknya. Ombaknya besar tapi mereka tidur dengan tenang. Karena apa? Berlindung pada batu karang yang kokoh. Begini, hidup kita banyak masalahnya, banyak pergumulannya. Apa sebenarnya yang mencari alasan untuk tetap tenang dan memiliki damai sejahtera? Karena kita berlindung pada Kristus, batu karang yang kokoh. Amin.
Nah, yang berikut ya, di ayat yang ke-15 itu mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Orang yang percaya Kristus tidak hidup dalam ketakutan. Maksudnya takut kalau akan dihukum, karena kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Ada 2 orang satu malam mendapatkan keputusan, esok satu akan dibebaskan dari penjara, esok satunya akan dihukum mati. Kira-kira sepanjang malam yang lebih tenang yang mana? Yang akan bebas. Yang nanti dihukum mati, bagaimana hidupnya malam itu? Ketakutan, gelisah, pasti tidak bisa tidur. Nah, kita sudah dalam Kristus, sudah dibebaskan, tidak ada penghukuman. Harusnya hidup kita tenang, bukan? Amin. Bagaimana? Selama ini tenang atau tidak? Atau kita takut, panik, gelisah, sedikit-sedikit ada masalah sudah amburadul di hidup kita ini. Iman kita sudah buyar. Orang bilang seperti kerupuk. Kerupuk. Kalau di dalam toples itu ya, di dalam gereja itu imannya kuat. Tapi kalau di luar seperti kerupuk itu sudah kena angin, sudah buyar imannya. Saya berharap kita tidak begitu. Amin. Dimanapun kita berada, sandar Kristus dengan optimis jalani hidup ini. Tuhan pasti mengatur yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Ciri orang yang hidup yang memiliki hak atas janji Allah itu, ayat 17. Ya, ayat 17 saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, perhatikan baik-baik kalimat ini ya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka yang terakhir, cirinya orang yang berhak menerima janji Allah itu bersedia menderita bersama Kristus. Pikul salib, ya, melayani Tuhan, mengikut Yesus, banyak kesulitan, banyak penderitaan, tapi tidak menyerah, tidak tawar hati, tidak putus asa, maju terus, maju terus, maju terus. Ya, Paulus memberi nasihat pada Timotius, dia katakan 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 12 dia bilang, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi bagaimana? Bersediakah kita untuk menderita bersama Kristus? Tentu bukan bermaksud cari-cari penderitaan, tapi maksudnya ikut Yesus memang seperti di logonya Elios ini kan, itu ada di situ logonya Elios, ada mahkota, ada salib. Jadi mau dapat mahkota, mau dapat kemuliaan, harus pikul salib, bersedia menderita bersama dengan Kristus. Dengan demikian kita menikmati kemuliaan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari kita merendahkan diri, tundukkan kepala kita, berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kata-kata dalam ayat ini merupakan bentuk penghiburan bagi umat Tuhan. Ketika umat Tuhan dalam keadaan sulit, berita besar seperti ini, berita penting seperti ini boleh menghibur dan menguatkan hati untuk terus maju dan tidak tawar hati di tengah beratnya kesulitan hidup di dunia ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Topang kami untuk terus setia pada Tuhan di tengah segala situasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Kepada liturgos saya persilahkan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini, memuji Tuhan dari Hoeles Humnos nomor 242, bait pertama hingga bait yang keempat, aku milikmu. Lebih
salibmu Tuhan, lebih dekat, dekat, dekat padamu. Pada salib Tuhanku, bait keempat, dalamnya cinta Yesus padaku, tak dapat ku mengerti. Sukacitaku belum sepenuh sampai tiba di surga. Lebih dekat, dekat padamu pada salibmu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu pada salib Tuhanku. Amin. Mari pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Kepada petugas saya persilahkan. Serahkan kepadamu segenap diriku Tuhan, hidupku kutakkan atas mesbamu Tuhan. Nyawaku, roh dan jiwaku serahkan sama sekali, terimalah daku. Ku serahkan kepadamu, sambut hamba-Mu Tuhan. Dunia tak beri keselamatan, hanya Engkau Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terimalah daku. Ku serahkan kepadamu, akan jadi milikmu. Itu akan nyata dalam langkah hidupku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terimalah daku. Bersama-sama kita berdiri, pujian terimalah. Terimalah ya Tuhanku, sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk segala cinta kasih, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami dalam satu minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kini kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah masing-masing kami yang telah memberikan persembahan ini di dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, dalam iman kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita dengarkan warta lisan yang disampaikan majelis. Saya persilakan. Warta lisan Minggu 17 Juli 2022. Yang pertama, acara Roni Gereja. Untuk ibadah Minggu 24 Juli, ibadah dewasa pukul 7 pagi dilaksanakan secara offline dan online melalui Facebook Elios Ges dan channel YouTube Gereja Elios Surabaya. Untuk sekolah minggu juga jam 7 pagi diadakan secara offline dan online. Untuk ibadah remaja pemuda pukul 7 pagi diadakan secara offline. Untuk kedua, persekutuan doa malam Selasa 19 Juli 2022 diadakan secara offline dan online pukul 7 malam. Jemaat yang mengikuti secara online dapat bergabung melalui link yang akan dibagikan di grup WA gereja. Lalu yang ketiga, pemahaman Alkitab untuk hari Kamis 21 Juli 2022 diadakan secara offline dan online pukul 7 malam. Jemaat yang mengikuti secara online dapat bergabung juga melalui link yang akan dibagikan di WA gereja. Untuk jemaat yang bertugas minggu depan, yang pertama ibadah dewasa liturgos oleh Saudari Nurlin, singer oleh Ibu Yayu dan Saudari Mira, kolektor Ibu Ani dan Ibu Bambang S. Untuk pianis juga Ibu Patris, pembicara Bapak Pendeta Yan Peter Kamlasi STH. Tema khotbah banyak anggota tetapi satu tubuh. Untuk ibadah remaja pemuda, liturgos Saudari Reta, introitus Saudara Kevin C, kolektor Saudara Yansen dan pemain musik Putri dengan pembicara Evangelis Nur Cahaya. Untuk ibadah anak, pemimpin pujian Saudari Cynthia, pengajar firman Tuhan Saudari Lince, dan juga tema cerita Yefta dan orang Amon. Ada latihan kor setelah ibadah selesai. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota kor. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita dengarkan warta gembala. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ya mengucap syukur dan memuji Tuhan ya. Terima kasih untuk yang mendoakan. Waktu kami pergi ke Sumatera selama 2 minggu, kami bisa pulang dengan selamat berkat kemurahan Tuhan dan dukungan doa Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Ya, kemudian di tengah-tengah kita ada mahasiswa dari STT Salem yang akan praktik tahun depan. Calon penggantinya Kak Nurlin dan Kak Lince. Kita akan adakan perpisahan dengan Kak Nurlin, Kak Lince pada akhir bulan ini. Yang penggantinya satunya sudah datang. Memang kita minta khusus supaya bisa mengenal agar nanti di awal Agustus sudah langsung bisa mulai. Karena itu saya persilakan bisa maju ke depan sebentar, menghadap kepada jemaat supaya dilihat di tengah-tengah ini, ya di sebelah sini. Ya, nah ini orangnya. Iya, bisa dikenalkan dirinya secara singkat namanya. Ya, selamat datang. Ya, mungkin tadi dengar di belakangnya ada Kamlas ya. Ada yang bilang masih keluarga ya Pak. Iya, iya itu masih keluarga dengan saya, ponakan. Tapi saya bilang padanya datang ke sini bukan untuk ikut Pak Le, di sini untuk melayani sesuai dengan tugas dari kampus. Jadi kita profesional. Saya pesan padanya begitu. Ya. Saya kira itu. Sekali lagi selamat datang, Tuhan berkati. Ya, silakan duduk kembali. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, majelis di gereja kita ini mulai tahun ini memprogramkan untuk mendukung mahasiswa di STT Salem yang mau belajar di STT Salem, didukung oleh gereja Elios Surabaya. Tahun ini kita dukung 1 orang, sudah datang orangnya. Bisa maju ke depan sebentar. Tadi lihat. Nah ini silahkan menghadap ke sana. Maskernya boleh dibuka sebentar supaya dilihat. Nah ini dia. Bisa kenalkan diri.
Ya, nama panggilannya? Ya, dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Datang dari pulau mana ya? Iya, baik. Dia dari Timur Tengah Selatan, di Pulau Timur. Iya, namanya di Tamono. Dia akan ada di sini beberapa hari, kemudian baru nanti lanjutkan perjalanan ke Salem untuk kuliah di sana, didukung oleh gereja Elios Surabaya. Kita doakan dia, dan tahun-tahun berikut ada yang lain kita dukung, karena semakin banyak yang kita dukung untuk belajar jadi hamba Tuhan, gereja punya masa depan. Amin. Karena tahun-tahun berikut kan mereka ini penerus pekerjaan Tuhan. Sesudah generasi kita lewat. Saya kira itu, silahkan duduk kembali. Iya, lalu yang berikut, ibadah padang kan tinggal 2 minggu, kurang dari 2 minggu ya. Dari panitia apakah ada pengumuman kapan pendaftaran ditutup? Mungkin dari, tidak ada. Saya ingat panitia waktu itu menjadwalkan ditutup tanggal 24 ya, apa betul ya? Tinggal 1 minggu lagi. Untuk yang belum mendaftar silahkan. Ibadah padang di Kenjeran. Berangkat dari sini jam 7. Betul ya, jam 7 ya? Bagaimana? Oh, setengah 8 berangkat dari sini, datang ke Kenjeran, terus ada ibadahnya, ada persekutuannya. Setelah itu kita ada acara bebas, bisa main-main di pantai itu. Kemudian setelah makan siang kira-kira jam 2 kita pulang ke Surabaya. Pulang ke gereja, terus kembali ke rumah masing-masing. Jadi saya ulangi, yang belum mendaftar silakan menghubungi panitia supaya segera diatur kendaraannya. Saya kira itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya sampaikan. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sendiri sudah memberkati ibadah kami sehingga bisa berjalan dengan baik. Ada banyak hal boleh kami dapatkan dari Tuhan, terutama lewat firman-Mu, dan juga ada mahasiswa dari STT Salem yang akan praktik di sini selama 1 tahun ke depan. Tuhan berkati. Juga ada Disti Tamono yang akan masuk di STT Salem. Tuhan juga berkati. Demikian bersyukur karena kami semua diberkati Tuhan sehingga hari ini bisa berkumpulan beribadah. Ada yang baru mengadakan perjalanan ke Kalimantan tetapi juga pulang dengan baik. Dan tiap-tiap anak muda dalam seluruh kesibukannya, dalam aktivitas tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, rumah tangga dan studi ataupun hal-hal yang lain, Tuhan berkati sehingga semuanya bisa berlangsung baik. Dan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati gereja kami dalam seluruh program pelayanan, khususnya ya Tuhan, selain kegiatan-kegiatan rutin, nanti tanggal 30 bulan ini kami akan adakan ibadah padang. Tuhan berkati supaya berjalan baik. Panitia yang bekerja Tuhan pimpin. Demikian seluruh jemaat supaya bergabung, mendaftar, dan kami bersekutu bersama menikmati anugerah Tuhan melalui acara ini. Untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan dalam rumah tangganya atau pekerjaannya, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa untuk anak-anak kami yang dalam minggu besok ini akan memulai sekolah. Tuhan tolong supaya mereka bisa menjalani dengan baik, dan situasi di kota kami bahkan negara kami bisa kondusif dan kegiatan pembelajaran bisa normal. Kami doakan khusus untuk sekolah kami di Surabaya ini. Bersyukur untuk sejumlah murid yang sudah Tuhan antarkan. Berkati guru-guru kami dan murid-murid di sekolah kami, dan kegiatan belajar mengajar yang akan dimulai pada hari esok supaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih karena proses pembangunan juga bisa berjalan baik sekali dalam kemurahan Tuhan. Terakhir pagar di bagian atas juga sudah dipasang, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan ini demi kebaikan anak-anak kami juga pelayanan di sekolah maupun di gereja kami. Untuk hal ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Panitia pembangunan dalam pekerjaan untuk menyelesaikan beberapa bagian yang belum terselesaikan, Tuhan berkati, dan yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Sekarang kami doakan untuk pelayanan kami secara keseluruhan. Di lingkup sinode kami Engkau berkati ya Tuhan, ketua sinode dan segenap pengurus maupun seluruh hamba Tuhan dan majelis atau jemaat di gereja-gereja kami yang tersebar di berbagai daerah. Tuhan berkati yayasan-yayasan kami ya Tuhan yang mengelola pendidikan umum maupun pendidikan teologi
Tuhan berkati seluruh dosen, para mahasiswa, dan guru-guru dan murid semuanya di Surabaya maupun di Malang. Tuhan berkati. Kami doakan gereja-gereja yang lain dimanapun Engkau berkati, supaya nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan di semua gereja. Untuk pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak Tuhan, Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemampuan agar terus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Sekarang doakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi bangsa kami. Mohon anugerah-Mu Engkau pulihkan ya Tuhan dari pandemi maupun berbagai macam persoalan yang terjadi. Bahkan dunia ini ya Tuhan, di tengah perjuangan menghadapi pandemi maupun peperangan di berbagai tempat, Tuhan tolong supaya keadaan bisa pulih kembali. Akhirnya Bapa di sorga, setelah ibadat ini selesai, kami akan berpisah dan masuki hari-hari kami di dalam minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Yang kami tahu ialah janji Tuhan untuk selalu menolong kami. Maka pimpin kami ya Tuhan, terus bersandar Tuhan dan mengandalkan Tuhan di tengah situasi apapun. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari pada saat ini sebelum kita akan menerima berkat daripada Tuhan, kita memuji Tuhan dari HLS Humnos nomor 202, bait pertama hingga bait yang ketiga, janji yang manis. Nanti pada bait yang ketiga saya ajak kita untuk berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan teranglah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Bait ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta kekuatan dan kuasa daripada Roh Allah yang kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan penuh syukur dan sukacita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari memuji Tuhan dari HLS Humnos nomor 192, harap dan menurut, bait pertama hingga bait pertama, ketiga dan keempat. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan,
ingin membalas kasih-Nya yang luas sebelum kita serahkan penuh hidup harta sekalian atas mezbah Tuhan dengan hati percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah dalam kesukaan ku beserta Tuhan di hati kesenangan penuh. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk untuk saat duduk. Tuhan memberkati.